Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat sore Ibu Mira dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang saya temukan dengan kelompok saya di mata kuliah entrepreneurship. Tak lupa saya ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena masih bisa mengumpulkan kita di sini walau dalam keadaan dalam jaringan. Kali ini saya tidak sendirian, namun ditemani oleh rekan saya Tiara sebagai perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan ide-ide bisnis yang telah kami dapat dan kembangkan di dalam idenya itu sendiri. Presentasi awal akan dimulai oleh saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Elizabeth, dan saya akan menjelaskan ide bisnis pertama dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya kendaraan bermotor sudah sering kita temui di jalanan. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pun kurang lebih ada 136 juta unit pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor pun sangat dahsyat. Karbon dioksida sendiri berkontribusi sebagai gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara yang mencapai 60-70% perharinya. Penumpukan karbon dioksida sendiri akan bertumpuk di atmosfer. Penumpukan tersebut dapat membuat udara yang dihasilkan di bumi kita akan sangat panas. Semakin banyak peningkatan pengguna sepeda motor ini, semakin banyak pula pengeluaran BBM di negara kita. Tahun ke tahun, harga BBM pun naik, diikuti dengan lonjakan harga kenaikan sembako. Yang dimana semakin naik harga tersebut, ekonomi rakyat pun semakin tidak karuan. Kelangkaan BBM pun mungkin di tahun 2040 atau 2050, yaitu 20-30 tahun mendatang, mungkin akan terlihat. Maka dari itu, adanya penemuan motor listrik oleh Thomas Davenport, seorang pandai besi di tahun 1834 di Amerika itu sangat berarti adanya. Lalu untuk pertama kalinya ditemukan di Indonesia oleh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Institut Teknologi 10 November pada tahun 2018. Itu sangat berpengaruh besar pada Indonesia. Namun, dikarenakan mungkin harga yang cukup mahal dan mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat, hanya sedikit yang memakai dan mengetahui motor ini. Kita akan masuk pada problem definition. Penggunaan BBM yang berlebihan. Seperti yang bisa kita lihat, terkadang ketika kita mengantri di SPBU, banyak juga ada beberapa oknum yang membawa botol untuk diisi bensin di dalamnya. Itu merupakan penggunaan BBM yang berlebihan, salah satu contohnya. Di dunia semakin penuh kendaraan bermotor yang diyakini mempermudah kehidupan manusia dalam berkegiatan sehari-hari. Namun tanpa kita sadari, semakin banyak penggunaan kendaraan bermotor, semakin banyak pula penggunaan BBM. Hal ini dapat memicu kelangkaan BBM, bahkan bisa juga punah. Solusi yang kita dapatkan dari ide bisnis ini yaitu menyediakan kendaraan bermotor listrik agar bisa mengurangi kepunahan dan mencegah kepunahan BBM tersendiri dan menyediakan desain yang sedemikian rupa, yang inovatif dan variatif, yang bisa dikonsumsi oleh banyak pihak maupun kaum milenial yang mungkin sedang marak-maraknya untuk memakai kendaraan bermotor, serta dapat mencegah penggunaan BBM yang berlebihan. Tapi kami menekankan untuk mendesain kendaraan bermotor listrik ini agar banyak yang memakai kendaraan bermotor ini. Lalu lanjut kepada benefit dari motor listrik ini. Yang pertama, mencegah penggunaan BBM yang berlebihan. Seperti yang sudah kita bahas di awal,
yaitu penggunaan BBM berlebihan, yang dimana orang-orang bisa saja membawa botol untuk mengisi BBM-nya supaya tidak cepat kehabisan atau harus mengantri lama di SPBU. Kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, mencegah kenaikan harga sembako dan BBM. Dan yang keempat, peningkatan penjualan motor listrik karena desain yang bervariatif. Ide bisnis kali ini yaitu motor listrik. Motor listrik yang didesain sedemikian mungkin supaya dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari dengan harga jual yang cukup terjangkau. Yang dimana komponen-komponennya kami coba telusuri agar mendapatkan harga jual yang cukup terjangkau dan ekonomis di kantong masyarakat Indonesia. Begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tiara Yananto. Silakan. Baik, untuk ide bisnis kami selanjutnya adalah aplikasi mental health. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita menaikkan awareness terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menghadirkan aplikasi mental health yang semoga dapat membantu kita semua. Nama saya Tiara Yunanto dan saya akan menjelaskan ide bisnis mengenai aplikasi mental health. Dimulai dari problem definition. Akhir-akhir ini, kita seringkali mendengar berita mengenai isu kesehatan mental. Emosi menjadi salah satu faktor terganggunya kondisi kesehatan mental seseorang. Jika seseorang itu menghadapi masalah ini sendirian, tidak bisa dipungkiri akan terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Untuk merespon permasalahan ini, kami hadir dengan solusi, menghadirkan sosok teman yang setidaknya bisa menemani, mendengarkan cerita, hingga mengajak bermain. Benefit yang kami tawarkan ada banyak sekali, yaitu bisa menemani seseorang agar tidak merasa sendiri, menjadi tempat bercerita, mengisi waktu kosong karena kami menyediakan fitur game sederhana yang semoga dapat membantu menjaga kesehatan mental pengguna. Lalu kami juga menyediakan fitur private chat dan forum yang memperbolehkan penggunanya untuk tampil sebagai anonim sehingga mereka tidak takut identitasnya akan terpublikasi. Bisnis idea kami adalah mental health app. Aplikasi ini menyediakan jasa konsultasi dengan psikologi atau psikiater, menyediakan game sederhana yang dapat mengalihkan pengguna dari pikiran-pikiran yang buruk, menyediakan fitur chat dengan pengguna lain, dan menyediakan forum terbuka jika ada sesuatu yang mau dibahas atau hanya sekedar bertanya. Baik, itulah ide bisnis kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.